Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-298 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Francisca sebagai Tirtawati, Ani Eros sebagai Marta Raga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe telah menghunus keris Megalamat. Pamor keris itu menyala kemerah-merahan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tampak gelagapan. Kemudian dia melompat mundur. Sesaat lamanya orang itu kelihatan terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Mendadak orang itu maju ke depan dan menjatuhkan tubuhnya yang tinggi besar di atas tanah. Oh, ampun Gusti. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa Gusti Rangga Lawe yang datang. Ampun Gusti Rangga Lawe, ampunilah hamba. Siapa kau ini? Gusti sudah lama sekali tidak pernah datang berkunjung ke Bukit Gunung Lelembut. Tentulah Gusti sudah panggil. Sudah agak lupa terhadap hamba. Hamba Gagarangan, Gusti. Astaga, aku benar-benar sudah lupa Gagarangan. Untung kau segera mengenaliku. Kalau tidak, entahlah apa yang akan terjadi. Begitu melihat keris Megalamat, hamba langsung dapat mengenali Gusti. Rangga Lawe kemudian menyarungkan kembali keris Megalamat. Gagarangan pun segera berdiri.
Ampun Gusti Ranggalawe. Apakah Gusti ada keperluan sehingga Gusti sudi mampir ke sarang perampok ini? Apakah kau masih juga suka merampok harta orang lain, Gagarangan? Tidak, Gusti. Sekarang ini hamba sama sekali sudah melupakan pekerjaan lama itu. Satu kali pun hamba tidak pernah merampok harta orang lagi. Syukurlah kalau begitu, Gagarangan. Merampok harta orang lain hanya menambah diri kita susah sendiri. Hanya akan menumpuk dosa-dosa saja. Benar, Gusti. Maaf, Gusti. Mari, silakan masuk ke pondok hamba. Aku ingin ketemu saudara tuamu, Gagarangan. Apakah Kakang Tambakbaya ada di rumahmu? Kakang Tambakbaya sedang istirahat, Gusti. Kakang Tambakbaya pasti gembira sekali melihat kehadiran Gusti. Mari, hamba antarkan menemui Kakang Tambakbaya. Biar hamba yang akan menuntun Nila Ambara. Mari, Gusti silahkan berjalan di depan. Sudah lama juga aku tidak pernah berkunjung kemari. Bagaimana kabarmu, Kakang Tambakbaya? Keadaan kami tidak banyak mengalami perubahan, Gusti. Gagarangan mengatakan bahwa kalian sekarang sudah tidak pernah merampok lagi. Kami sudah semakin tua, Gusti Ranggalawe. Kami tidak lagi ingin mengisi sisa-sisa hidup kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang kurang terpuji. Sekarang ini apa saja kesibukan kalian? Kami berdua mendirikan perguruan, Gusti, sesuai dengan tempat kami bermukim. Perguruan kami bernama Perguruan Gunung Lelembut. Tapi bukan berarti kami mengajarkan ilmu-ilmu lelembut atau ilmu-ilmu siluman, Gusti Ranggalawe. Itu hanya sebuah nama saja. Kami hanya mengajarkan ilmu kanuragan biasa. Tapi aku tidak melihat siapapun di rumah ini, kecuali kalian berdua. Mana murid-murid kalian itu? Mereka semuanya sedang berada di bawah sana, Gusti. Kebetulan sekali hari ini adalah hari istirahat. Kami tidak sedang mengadakan latihan bersama. Kalau misalnya Gusti datang besok pagi, maka halaman rumah hamba ini sudah penuh sesak oleh orang. Banyak sekali yang berminat ilmu kanuragan, Gusti Ranggalawe. Entahlah gejala apa ini. Banyak sekali anak-anak muda ingin berguru kemari. Iya, Kakang Tambakbaya sampai menolak murid baru, Gusti Ranggalawe. Belajar ilmu kanuragan tidak ada jeleknya, Kakang Tambakbaya. Yang penting penggunaannya. Kalau digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan kemanusiaan, ilmu apapun akan menjadi baik jadinya. Benar, Gusti. Benar apa yang Gusti katakan. Semua itu tergantung penggunaannya, pengeterapannya. Sekalipun seseorang mengaku berguru kepada ilmu putih, tapi kalau perbuatannya tercela, perbuatannya merugikan orang banyak, apa yang harus dibanggakan? Oh iya, Gusti. Apakah Gusti Ranggalawe mempunyai keperluan khusus sehingga sudi datang ke tempat ini? Iya. Aku memang mempunyai keperluan yang sangat penting. Aku memerlukan bantuan kalian berdua. Tapi kalau kalian berdua bersedia, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Loh, bantuan apa yang Gusti kehendaki dari kami? Ranggalawe kemudian menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit, tentang Nambi yang dianggap tidak becus bekerja, dan tentang segala-galanya yang dia miliki dan telah diserahkan kepada Majapahit seluruhnya. Terakhir kali dia menceritakan keinginannya untuk memberontak. Ketahuilah, Kakang Tambakbaya dan kau, Gagarangan. Keinginanku untuk memberontak ini sama sekali bukan berdasarkan nafsu lahiriah semata-mata. Tidak. Kalau sekarang ini aku memberontak terhadap Majapahit, hal itu karena Ranggalawe ingin mengukuhi keyakinannya soal jabatan Reklian Mapati yang sekarang ini dikangkangi oleh Nambi. Aku sudah tidak ambil pusing lagi. Memang berat persoalan yang Gusti Ranggalawe hadapi sekarang ini.
Ibarat kata pepatah, maju datu, mundur atur. Benar, Kakang Tambakbaya. Aku sudah kepalang basah. Aku tidak ingin mencemari nama baikku dengan sikap dan perbuatan seorang laki-laki pengecut. Aku adalah putra Tuban sejati. Ranggalawe adalah pendekar Tuban. Jangan sampai anak cucuku nanti akan menangisi dan juga menyesali bapak moyangnya yang berjiwa penakut. Mereka harus mewarisi keberanian. Mereka harus mewarisi sikap dan jiwa seorang pendekar tulen. Maaf, Gusti Ranggalawe. Apakah Gusti sudah memperhitungkan kekuatan Majapahit? Aku tidak silau oleh kekuatan pasukan Majapahit. Dan aku tidak akan mundur barang setapak pun. Ya, kalau memang demikian, kami pun tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan bisa tinggal diam melihat Gusti Ranggalawe menyongsong bahaya. Tambakbaya dan Gagarangan pernah berhutang budi pada Gusti Ranggalawe. Gusti Ranggalawe pernah meluruskan jalan hidup hamba yang berlaku-liku. Jalan hidup hamba di masa silam yang penuh gelimang kejahatan. Sekarang kami berdua ingin membalas budi baik Gusti. Kami berdua akan berdiri tegar di belakang Gusti. Terima kasih, Kakang Tambakbaya. Pernyataan dan sikap kalian sungguh-sungguh melegakan hatiku. Tapi ketahuilah, Kakang Tambakbaya, dan kau juga Gagarangan. Iya, Gusti. Menang ataupun kalah dalam peperangan nanti tidaklah menjadi soal bagiku. Aku tahu Majapahit merupakan suatu kekuasaan yang dibentengi oleh kekuatan raksasa. Pendekar-pendekar tangguh seperti Paman Lembu Sora, Kebo Anabrang, Rekrian Demung, dan Gajah Biru, juga Arya Kamandanu dan Takawuni. Itu merupakan pendekar-pendekar tangguh yang susah dicarikan tandingannya. Dan di samping itu pasukan Majapahit sudah lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap dibandingkan pasukan Singasari pada zaman Prabu Kertanegara. Namun begitu, Gusti Ranggalawe, tidak perlu merasa berkecil hati. Sekalipun Majapahit mempunyai tokoh-tokoh pendekar yang tangguh, mempunyai pasukan yang dapat berjajar melingkari kaki gunung Branggungan, tapi suasana medan pertempuran sukar untuk diramalkan, Gusti. Ya, benar Kakang Tambakbaya. Menang ataupun kalah, bagaimana nanti? Yang penting sekarang ini, kita harus mengadakan persiapan. Kalian kuberi waktu sampai 2 hari. Kalian bisa mempersiapkan orang-orang kalian. Kumpulkanlah mereka. 2 hari lagi akan kutunggu di depan Istana Tuban. Ayo, Gusti. Malam itu juga Ranggalawe meninggalkan Bukit Gunung Lelembut. Tambakbaya dan Gagarangan mengantarkan sampai ke pinggang bukit. Ranggalawe memacu kudanya menuruni lereng bukit, kemudian membelok ke arah Tuban. Nila Ampara berlari kencang, dan kabut malam yang dingin menelan mereka berdua. Dinda Tirtawati. Ada apa, Dinda? Kau masih belum tidur juga? Aku merasa cemas, Kakang. Aku merasa takut. Hilangkan perasaan-perasaan yang bisa membuat hatimu gelisah. Semua itu tidak ada perlunya. Besok pagi aku akan berangkat ke Majapahit untuk memenuhi tugas suci. Untuk memenuhi dharma seorang satria sejati. Apa yang harus kau cemaskan, Dinda Tirtawati? Ampun, Kakang Ranggalawe. Aku cemas bukan tidak ada sebabnya. Oh, apa sebabnya? Semalam aku bermimpi sangat buruk, Kakang. Mimpi itu adalah kembang orang tidur. Sudahlah, Dinda Tirtawati. Lupakanlah mimpi itu. Tidak bisa, Kakang Ranggalawe. Begitu terbangun, aku tidak bisa lagi melupakan mimpiku itu. Mimpi itu seperti melekat erat di dalam langit angan-anganku. Mimpi itu selalu membututi kemana aku pergi, Kakang. Kau bermimpi tentang apa, Dinda? Waktu itu, aku dan Yunda Martaraga tengah berjalan beriringan menuju ke sebuah pura sesaji. Kami bermaksud mengadakan sesaji untuk keselamatan Istana Tuban. Begitu sampai di tangga pura, mendadak kami berhenti.
kami melihat seekor burung gagak yang ukurannya cukup besar bertengger di atas puncak pura. Burung itu kelihatannya menyeramkan sekali, Kakang. Kami takut melanjutkan perjalanan. Mendadak, burung itu terbang sambil berkauk-kauk, kemudian menyambar keranjang bunga di atas kepala kami. Dan keranjang bunga jatuh, dan bunga-bunga itu berserakan di jalanan. Burung itu terbang, melesat sambil berbunyi seperti sebuah lolongan panjang. Ya, demikianlah Kakang Ranggalawe. Demikianlah mimpi yang telah membuat hatiku gelisah. Ranggalawe terdiam sesaat lamanya. Begitu Tirtawati selesai mengisahkan mimpinya, Tirtawati kemudian menangis terisak-isak sambil mendekap suaminya. Ranggalawe membelai rambut Tirtawati dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dia dapat menerka makna yang terkandung dalam mimpi istrinya. Makna burung gagak adalah makna sang dewa maut. Sudahlah Dinda Tirtawati. Sekarang ini aku sedang dalam persiapan menghadapi Majapahit. Janganlah kau menambah berat beban di hatiku. Kakang Ranggalawe, mengapa Kakang mau berangkat juga ke Majapahit? Kumohon, urungkanlah niat itu. Janganlah Kakang memberontak terhadap Gusti Prabu Kertarajasa. Kalau Kakang sudi membatalkan niat itu, alangkah bahagianya hatiku, Kakang. Kakang bisa kembali ke Istana Tuban, dan kita semuanya bisa berkumpul dan hidup bahagia. Dinda Tirtawati, mengapa kau masih belum mengerti juga? Berangkat ke Majapahit adalah menjadi kewajibanku yang paling utama sekarang ini. Sudahlah Dinda, marilah kita menemui Dinda Martaraga. Malam ini kita masih mempunyai sedikit kesempatan untuk bercengkerama. Ayolah Dinda, hapuslah air matamu. Ayo, dan marilah kita nikmati seteguk lagi anggur kebahagiaan ini. Ranggalawe menuntun Tirtawati menuju ke ruang peraduan Martaraga, istrinya yang kedua. Malam itu mereka masih sempat bercengkerama sebagaimana pasangan suami istri. Tirtawati dan Martaraga berusaha memberikan segala yang dimilikinya kepada suami tercinta. Demikian pula Ranggalawe berusaha membahagiakan hati istri-istrinya. Malam itu, Ranggalawe tidur pulas dalam pelukan dua orang istrinya. Aku tidur nyenyak sekali semalam, Martaraga. Kalian berdua telah memberikan penghiburan yang luar biasa manisnya. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih. Kalian berdua adalah benar-benar istri yang bisa membahagiakan hati suami. Demikian pula kami, Kakang Ranggalawe.
kami pun merasa sangat bahagia. Benar, Kakang. Rasanya kami tak ingin lagi berpisah denganmu. Aku ingin membersihkan diriku. Aku ingin mandi air bunga. Aku ingin mandi keramas dengan air bunga. Tolong sediakan air untukku, Dinda Tirtawati, dan kau, Dinda Martaraga. Tolong siapkan makan pagi yang menjadi kesukaanku. Kita akan gembul bujana, kita akan makan bersama-sama pagi ini. Tirtawati terkejut mendengar Ranggalawe ingin mandi dengan air bunga. Kembali matanya menjadi berkaca-kaca. Demikian pula Martaraga. Tapi dua orang wanita yang setia itu pun segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan suaminya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ranggalawe